Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nurse Lines TV, dimana pada kesempatan ini akan kita bahas tentang beberapa nama Latin untuk tengkorak. Jadi yang kita akan diskusikan ini adalah nama Latin pada tengkorak itu apa namanya dan berapa jenis tulang yang membentuk daripada tengkorak. Maka tetap di sini dan ikuti daripada channel ini karena kami akan menjelaskannya kepada Anda semua tentang apa namanya, apa bahasa Latinnya. Sekali lagi sudah kita jelaskan sebelumnya tentang posisi-posisi anatomi. Sekarang ini posisi anatomi kepala menghadap ke depan atau biasa disebut dengan anterior. Jadi bagian anteriornya sekarang yang kita lihat sehingga sangat nampak pada video ini. Itu ada pada bagian atas itu berwarna kuning, kemudian pada bagian pelipis itu berwarna hijau, lalu bagian depan itu warna biru, lalu bagian bawah adalah warna hijau, kemudian bagian hidung itu ada yang berwarna ungu. Inilah semua yang akan kita cari tahu sebenarnya ini nama-namanya apa semua gitu kan. Nah, kita mulai dari pertama. Semua bagian-bagiannya dari kuning kemudian oranye semua itu kranium. Nah, apa saja bagian pada tengkorak ini? Kan tengkorak ya. Apa saja bagian-bagian atau tulang apa saja yang membentuk daripada tengkorak? Maka penjelasannya kita lengkapi. Di sini ada beberapa yang sudah diberikan tanda, tinggal kita akan klik untuk mengetahui apa saja nama-nama daripada tulang pembagi tulang-tulang yang membentuk daripada tengkorak ini. Kita mulai dari depan ya. Ini namanya os frontalis. Os frontal ini bagian depan ini. Frontal bagian depan yang warna kuning emas. Depan atas ini berwarna putih, dia punya tanda. Kemudian kita ke bawah mengarah daripada tulang hidung, perbesar sedikit. Ini dia warna orange ya. Ini apa namanya? Os nasal. Jadi os nasal itu atau nasal bone dalam bahasa Inggrisnya adalah tulang hidung. Kita perbesar lagi sedikit. Di dalam tulang hidung ini, oh ya, sebentar, baru kita kembali ke tulang hidung. Kita mencari tahu dulu tulang-tulang besar. Jadi tadi ini adalah frontal, kemudian kita sudah ke os nasal, lalu kita turun dulu langsung ke yang berwarna hijau. Ini tulang besar juga, agak besar, dia membentuk dari tengkorak. Tulang apa namanya? Namanya os maxillaris. Ini yang berwarna putih, dia punya tanda yang harus diingat. Jadi tadi itu ada frontal yang berwarna kuning, lalu kemudian os nasal yang penting-penting saja, kemudian ada os os maxillaris. Kemudian kita bergeser sedikit ke bagian yang warna biru muda, biru lazio. Itu nama tulangnya apa? Itu adalah os zygomaticum. Os zygomaticum, tulang di depan yang wajah kanan di bawah daripada mata. Kemudian kita bergeser di belakangnya daripada os zygomaticum. Jadi kalau kita sudah dapatkan istilah tentang anterior posterior, maka bagian posterior dari os zygomaticum berarti yang warna hijau yang dimaksud. Bagian posterior berarti bagian belakang. Itu apa namanya? Ini namanya squama temporalis. Squama temporalis, jadi dia pada tulang pelipis ya. Selanjutnya di bagian belakang ini namanya os temporalis atau pars petrosa, yang dia dekat pada bagian posterior daripada os temporalis. Itu adalah apa namanya ini? Os occipitalis. Jadi os occipital. Jadi bagian depan itu ada os temporalis, kemudian pada bagian belakang itu adalah os occipitalis. Nah, di bagian atas ini
Ini ada juga tulang nih, ini warna kuning nih. Nah, kuning apa ya ini ya? Ini apa nama tulangnya? Os parietal. Jadi itu ada tulang-tulang besar yang membentuk bagian penting pada kranium atau tulang tengkorak, yakni benahi frontal, kemudian ada os nasal, kemudian maxillaris, kemudian zygomaticum, lalu di sini ada temporalis, lalu di sini occipital, lalu selanjutnya adalah os parietalis. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita akan mencari tahu tentang nama-nama tulang yang ada di dalam hidung. Dalam hidung itu dibawa daripada, jadi pada bagian superior itu ada os nasal, kemudian pada bagian inferiornya ada tulang ini yang pas di tengah, ini apa namanya? Ini apa namanya? Lamina perpendicularis os ethmoidalis. Jadi namanya adalah lamina perpendicularis os ethmoidalis. Ini yang berwarna putih ya. Kemudian itu pada bagian superior. Kemudian bagian inferiornya ini yang berwarna merah jambu. Itu dia nama tulangnya apa? Namanya os Pommer. Oke. Itu pada bagian hidung. Jadi pada bagian os nasal, di bagian inferiornya itu ada namanya lamina perpendicularis os ethmoidalis. Kemudian pada bagian inferiornya lagi ada namanya os Pommer. Setelah kita di hidung, maka kita melangkah ke mata. Ini dalam lubang mata ini ada beberapa tulang juga yang mungkin harus kita cari tahu. Kita ke kanan dulu, ke kiri dulu ya. Ini yang dia berwarna merah jambu. Merah jambu ini apa nama tulangnya? Namanya os lacrimal. Jadi tulang air mata. Kemudian di bagian belakang bawah atau bagian posterior inferior daripada os lacrimal adalah os ethmoidalis. Jadi ada ethmoidalis pada posisi ini, pada sisi ini kan. Ternyata itu berhubungan dengan tulang yang ada di nasal. Ini dia. Ini namanya, ingat ya. Lamina perpendicularis os ethmoidalis. Berarti dia ada hubungan bersambung antara tulang yang ada di hidung, di bawah hidung dengan ini di belakang mata, os ethmoidalis. Lalu pada sisi kanan, kalau bagian os ethmoidalis itu adalah posisi kiri. Kemudian pada bagian kanan itu pada sinistra itu terdapat ala mayor os sphenoidalis. Lalu bagian belakang sekali itu ada di belakang lagi, kita masuk ya. Ini kan ala mayor os ethmoidalis, maka kita ke sini. Apa ini? Ala minor os sphenoidalis. Ini ala mayor. Kenapa disebut ala mayor? Karena dia jumlah area tulangnya lebih besar, mayor minor. Nah, itu. Jadi itu adalah merupakan pembentuk tulang yang ada pada mata. Kita ulangi sekali lagi, pada pada mata dibentuk oleh beberapa tulang, yakni pada bagian sisi sinistra itu ada namanya os lacrimal atau os lacrimalis. Kemudian pada bagian posterior terdapat os ethmoidalis, yang dimana os ethmoidalis ini adalah berhubungan dengan tulang yang ada di bawah hidung, yang ini yang disebut dengan lamina perpendicularis os ethmoidalis. Kemudian di belakang daripada os ethmoidalis ini ada lagi tulang yang berwarna biru, itu adalah ala mayor os sphenoidalis, kemudian ala minor os sphenoidalis. Itu untuk tengkorak. Masih ada lagi area yang belum kita lihat. Kita ke bawah ya. Setelah kita menjelaskan dan mengetahui daripada bentuk tulang, sekarang tulang ini
kita melihat daripada tulang tengkorak ini dari posisi inferior, dari arah bawah ya. Jadi ini maksilaris yang tulang maksilaris. Kemudian ada yang berwarna merah. Itu warna merah apa sih sebenarnya? Ini kan. Nah, itu namanya os palatinum. Langit-langit. Ya, langit-langit. Kemudian di atasnya langit-langit itu ada juga tulang tuh. Tulang apa namanya? Di atasnya langit-langit ini. Yang dia akan mengarah ke hidung. Keluar. Ini yang menyangga antara palatinum dengan sphenoidalis. Nah, tulang apa namanya? Ini adalah pomer. Pomer ini sudah kita lihat tadi. Pomer ya, tadi ini dia. Ya. Jadi pomer ini yang kemudian menghubungkan antara os pada lamina perpendicularis os ethmoidalis dengan maksilla. Ini maksilla. Kemudian di sini ada os pomer. Ini dia bentuknya supaya mudah kita lihat. Ini dia. Ini. Nah. Jadi yang membentuk daripada tulang-tulang pada kepala kita ini, ya sekali lagi ada banyak hal, banyak bagian yang tentu kita akan perjelas. Yang jelas pada prinsipnya adalah kita sudah mengetahui tentang beberapa tulang yang membentuk daripada tengkorak. Kita mulai dulu ya untuk mengingat kembali. Yang pertama itu bagian depan atas, anterior superior. Apa itu? Os frontal. Kemudian kita ke bawah sedikit. Nih, apa namanya? Os apa ini? Ya, os nasal. Pintar. Kemudian bagian bawah nasal yang ini di bawahnya, pas di bawahnya nasal, bukan os maksila ya. Ini tadi apa namanya lagi? Sudah mulai lupa. Lamina perpendicularis os ethmoidalis. Kemudian di bawahnya tadi yang lamina perpendicularis os ethmoidalis itu apa di bawahnya? Pomer. Nah, betul. Kemudian kita lanjut ke bawah, ada maxillaris. Sesudah itu kita bergeser sedikit. Di sampingnya nasal. Kalau nasal ada di os nasal di samping atau di sisi sinister, maka pada bagian dexter yang di belakang mata, pada bagian posterior dari mata, di dalam bola mata ada namanya os lacrimalis. Kemudian di bawahnya lacrimalis atau bagian inferior posterior apa namanya? Os ethmoidalis. Ada dua yang warna biru, itu namanya os apa? Adalah ala mayor os sphenoidalis, kemudian ala minor os sphenoidalis. Lalu kita ke yang biru muda ini. Apa namanya tadi? Os zygomaticum. Ya. Os zygomaticum. Kemudian kita bergeser lagi ke belakang sedikit, yang berwarna hijau namanya squama temporalis. Kemudian pada bagian belakang namanya os temporal atau pars petrosa. Kemudian ke belakangnya lagi, ke bagian posteriornya lagi disebut dengan betul, os occipitalis. Lalu kita ke atas, ini ada dua ini di sisi kiri dan sisi kanan, disebut apa? Os parietalis. Oke, kita teruskan ke bawah. Ini yang warna merah apa namanya? Ini warna merah. Betul, os palatinum. Nah, sekarang kita ke yang warna ungu ini. Apa ini? Ungu. Bukan. Merah jambu kah? Itu apa namanya? Nah, betul. Namanya os pomer. Os pomere. Yang jelas bukan mau mereh. Baik, itulah yang menjadi penjelasan kita pada kesempatan saat ini. Ketika misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan isi pada kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua rekan-rekan yang mempelajari daripada anatomi fisiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.